Maka tidak bisa menyaksikan Allah kecuali orang-orang yang ditempatkan Allah mereka itu pada maqamal fana dan maqamal baqa. Nah, orang nang dua makam ini nang hanya bisa melihat Allah dengan mata hatinya itu. Orang diberi Allah makam fana, nah ini bisa menyaksikan Allah. Artinya bisa hatinya itu mengingat Allah. Orang yang diberikan Allah maqamul baqa, nah itulah orang yang mampu menghilangkan hijab sehingga dia bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dengan mata hatinya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya kalau orang-orang yang belum diberi Allah itu, maka pasti dia akan lalai kepada Allah. Walaupun dia sedang berzikir kepada Allah, walaupun dia sedang baca Quran, walaupun dia baca sholawat, walaupun dia melakukan amal kebaikan, tapi hatinya lupa kepada Allah. Dari Al-Hikam, qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarih. Innama hajabal haqqa anka syiddatu qurbihi ilaika, syiddatu qurbihi minka. Artinya hanya saja mendinding akan Tuhan daripada engkau oleh bersangatan dekatnya Dia daripada engkau. Artinya karena sangat dekat Allah Subhanahu wa taala itu kepada kita, sehingga itulah yang membuat kita lupa kepadanya. Itulah yang membuat kita tidak bisa mengingatnya karena terlalu dekatnya, sangat dekatnya Allah kepada kita itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, al-qurbu bainal abdi wa rabbih laisa bil musafah. Bermula pengertian dekat antara hamba dan Tuhannya itu bukanlah dengan jarak. Jangan diartikan dekatnya Allah kepada kita seperti dekatnya kita dengan sebahagian kita. Nah, dekatnya Tuhan dengan hambanya itu bukan berjarak. Idh tahayyuzu 'ala Allah muhal, karena mengambil tempat atas Allah itu mustahil. Kalau berjarak sekian sentimeter misalnya, berarti bertempat. Sedangkan bertempat itu atas Allah adalah mustahil. Artinya kada terupa oleh akal. Allah itu bertempat. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan tempat, Allah sudah ada. Dan adanya Allah sekarang ini seperti adanya Allah dahulu kala. Sebelum adanya atas, bawah, kiri, kanan, muka, belakang, itu Allah sudah ada. Sebelum adanya tempat, Allah sudah ada. Nah, sampai sekarang adanya Allah seperti dahulu. Nah, oleh karena itu mustahil Allah mempunyai tempat. Nah, jadi pengertian bahwa Allah itu dekat dengan hambanya, sangat dekat dengan hambanya, itu tidak dimaksud dengan bertempat, berjarak. Wa innamal muradu biqurbillah minal abdi annal abda mawjudun mustamirrun billah ay bi'ilmillah wa qudratihi wa iradatihi wa riayatihi. Dan hanya saja dimaksud dengan dekatnya Allah dari hamba. Kalau kada berjarak tadi, apa artinya? Apa maksudnya dekat? Nah, kalau Allah itu dekat dengan kita, sangat dekat, tapi kada berjarak, nah macam apa maksudnya?
Maksudnya dekatnya Allah daripada kita itu, dari hamba itu, bahwasanya hamba itu ada, terus ada dengan Allah. Arti dengan Allah itu, hamba itu ada, terus ada dengan ilmunya Allah, dengan kudratnya Allah, iradatnya dan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pengertian dekat, bahwa Allah itu kada bisa terlepas daripada kita, kuasanya, kehendaknya, ilmunya, pemeliharaannya. Sekejap pun kita kada bisa terlepas daripada pengetahuan Allah. Sekejap pun kita kada bisa terlepas dari penglihatan Allah. Sekejap jua pun kita kada terlepas daripada perlindungan Allah. Nah, itu pengertiannya bahwa Allah itu sangat dekat dengan kita. Walau infakka syai'un min dzalik anil 'abdi lahzah lastahala ila la syai'a. Jikalau terlepas sesuatu dari yang demikian dari seorang hamba sekejap mata, niscaya hancurlah, binasalah hamba tadi. Nah, sekejap saja kita lepas daripada pemeliharaan Allah, maka kita akan hilang, kita akan binasa. Kita akan menjadi la syai'a, menjadi tidak ada sesuatu. Walaupun sekejap kita ini dilepas oleh Allah tanpa dipeliharanya, nah kita akan menjadi binasa. Jadi adanya kita ini sekejap mata pun kada bisa lepas dari pengetahuan Allah, kudrat iradatnya, perlindungannya, penglihatannya, pendengarannya, seterusnya. Wa hal fil qurbi aqraba ilal 'abdi minallahi ta'ala, dan adakah pada kedekatan yang lebih dekat kepada hamba daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ada sesuatu yang lebih dekat dengan kita daripada Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih dekat kepada kita daripada Allah. Sebab apapun gerak-gerik kita, apapun yang kita lakukan, itu adalah diketahui, dilihat, diawasi, dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu maksudnya dekat tadi. Artinya dekatnya Tuhan kepada kita, kita kada khawatir lepas daripadanya. Baik kudratnya, iradatnya, samahnya, basarnya, ilmunya, riayah, perlindungannya, kada bisa lepas. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh telah kami ciptakan manusia dan kami mengetahui geritik hatinya. Kami mengetahui geritik hatinya. Orang yang paling dekat dengan kita, siapa jua pun, kada akan bisa membaca geritik hati kita. Tapi Allah tahu. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah sangat dekat dengan kita. Sangat dekat dengan kita. Geritik hati kita, siritan mata kita. Nah, Allah mengetahui. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya sendiri. Ini urat lehernya parak lawan kita nih, di awak kita nih. Allah lebih dekat daripada itu kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itu yang dimaksud dengan dekat-dekat itu artinya. Bukan dekat itu bersentuhan, bukan dekat itu berdampingan, bukan itu artinya. Artinya Allah sangat dekat kepada kita, artinya bahwa kita kada akan terlepas sedikit jua pun daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kudratnya, iradatnya, sama basarnya, kita kada bisa terlepas.
Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wali syiddati qurbihi ta'ala minal abdi ihtajaba nurul basirah an syuhudihi. Karena sangat dekatnya Allah daripada hamba, karena sangat dekatnya Tuhan dengan kita ini, maka terdindinglah mata hati kita daripada menyaksikannya. Karena terlalu dekat Allah tuh lawan kita ini, sehingga mata hati kita kada bisa memandangnya, sehingga hati kita kada bisa mengingatnya, banyak lupa kepada Allah karena terlalu dekat. Memang kita kadang-kadang mengingat, memperhatikan yang jauh, tapi yang dekat terlupakan. Nah, ini Allah sangat dekat kepada kita. Oleh karena itu seringkali kita lupa kepada Allah itu. Padahal gerak-gerik kita, mata kita, pendengar ada terlepas daripada Allah sebenarnya. Nah, karena sangat dekatnya itulah kita lupa bahwa kita bisa melihat ini dengan Allah, kita bisa mendengar dengan Allah, kita bisa bergerak dengan Allah, kita bisa berkehendak dengan Allah. Nah, karena saking dekatnya itulah kita menjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mengaku bahwa aku yang melihat, aku yang mendengar, aku yang membaca, aku yang segala-galanya. Nah, akibat dari sangat dekatnya Allah kepada kita, akhirnya kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wali syiddati qurbihi ta'ala minal abdi, dan karena sangat dekatnya Allah daripada hamba itu, ihtajaba ainul basirah an syuhudihi, terhijablah, terdindinglah mata hati daripada menyaksikannya. Artinya terdindinglah hati kita daripada mengingatnya itu. Fala yashhaduhu, maka tidaklah bisa menyaksikan akan Allah illa kecuali man aqamahumullah maqamal fana wa maqamal baqa. Maka tidak bisa menyaksikan Allah kecuali orang-orang yang ditempatkan Allah mereka itu pada maqamal fana dan maqamal baqa. Nah, orang nang dua makam ini nang hanya bisa melihat Allah dengan mata hatinya itu. Orang diberi Allah makam fana, nah ini bisa menyaksikan Allah. Artinya bisa hatinya itu mengingat Allah. Orang yang diberikan Allah maqamul baqa, nah itulah orang yang mampu menghilangkan hijab, sehingga dia bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dengan mata hatinya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya kalau orang-orang yang belum diberi Allah itu, maka pasti dia akan lalai kepada Allah. Walaupun dia sedang berzikir kepada Allah, walaupun dia sedang baca Quran, walaupun dia baca sholawat, walaupun dia melakukan amal kebaikan, tapi hatinya lupa kepada Allah. Karena sangat dekatnya Allah tadi, jadi lupa. Ya, kalau ada datang ingat kepada Allah, itu hanya seperti kilat menyambar. Nah, kita berzikir 1000 kali umpamanya, paling ingat lawan Allah 30 kali. Padahal 1000 kita berzikirnya. Nah, karena kita belum diberi Allah kedudukan yang terhormat ini, maqamul fana, maqamul baqa itu. Walaupun kita sedang baca Quran, nah, tapi hati kita lalai, hati kita kada bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Quran yang kita baca, zikir yang kita baca, tasbih yang kita baca, istighfar yang kita baca, tapi hati kita lalai. Kenapa? Karena kita belum diberi Allah kedudukan yang maqamul baqa, maqamul fana itu. Fala yashhaduhu, tidak bisa menyaksikan akan Allah mata hati seseorang illa man aqamahumullah, kecuali orang yang Allah berikan mereka itu maqamal fana atau maqamal baqa.
Arbabul fana humul ladzina yaghibuna 'anillah. Orang-orang yang diberi Allah maqamul fana itu orang-orang yang hilang dari selain Allah. Hilang dalam hatinya selain Allah. Fala yashhaduna mawjudan illallah, dia tidak menyaksikan yang ada ini kecuali Allah. Jadi menyikapi apapun orang yang diberi maqamul fana ini, dia pasti dengan kalimat Allah. Ada kejadian apa? Allah. Nah, itu orang yang duduk di makam fana, yang diberi Allah kedudukan maqamul fana. Ada mendengar berita-berita apa? Allah. Nah, ini Allah jadi sebutnya. Allah jadi ingatnya. Tadi ada kejadian ini. Allah ujarnya. Nah, ini orang yang di maqamul fana. Nah, kita barangkali dapat juga kadang-kadang seperti itu, tapi kada selalu, banyak kadanya. Mendengar kabar itu ini, melihat langsung Allah. Nah, kita kan lagi membayangkan apa-apa, cuma Allah. Nah, itu sebenarnya kita diberi Allah kilatan daripada maqamul fana itu. Kita melihat ada satu keajaiban umpamanya, pada seluruh makhluk Allah ini ajaib sebenarnya. Apapun yang dicipta Allah tuh ajaib. Nah, cuma kadang-kadang kita kada semuanya menganggap itu ajaib. Nah, melihat keajaiban itu kadang-kadang hati kita langsung Allah. Nah, itu berarti kita diberi Allah kilatan daripada maqamul fana. Hendaknya selalu seperti itu. Nah, itu orang yang arbabul fana, orang yang gaib, yang hilang dari selain Allah. Maka dia tidak menyaksikan, tidak mengingat akan yang ada ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Umpamanya ada hewan, ada binatang yang lewat, tanpa memandang binatang apa itu, hatinya sudah mengatakan Allah. Nah, itu berarti orang ini maqamul fana, diberi oleh Allah. Ada melihat sesuatu apa, belum lagi menentukan itu apa, tapi hatinya sudah berdahulu Allah. Nah, itu maqamul fana. Nah, orang-orang seperti ini yang sudah dihilangkan hijab oleh Allah, walaupun sangat dekat Allah itu kepadanya. Wa arbabul baqa, dan orang-orang yang diberi Allah maqamul baqa, humul ladzina yashhaduna Allah, ialah orang-orang yang menyaksikan Allah qaiman, berdiri, bil asya, dengan sesuatu, muhitan biha, meliputi dengan sesuatu. Nah, ini makam yang lebih sempurna lagi, maqamul baqa. Maqamul baqa ini orang yang bisa mata hatinya menyaksikan Allah, meliputi dengan segala sesuatu, berdiri dengan segala sesuatu. Untuk lebih jelasnya, kadang-kadang ada istilah orang sufi, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah qablah. Ini istilah. Tidak aku lihat sesuatu, melainkan aku lihat Allah sebelumnya. Nah, pengertian lihat itu dengan mata hati. Tidak aku lihat sesuatu, melainkan aku lihat Allah sebelumnya. Umpamanya ada kambing. Nah, orang-orang yang diberi Allah maqamul fana ini, dia melihat kambing itu, hatinya mengingat Allah yang menciptakan kambing itu. Nah, ini berarti ini melihat Allah sebelum melihat kambing. Melihat ada apapun yang dilihatnya, Allah yang menciptakan itu. Nah, Allah yang menciptakan itu. Berarti ini orang diberi Allah kedudukan maqamul baqa. Nah, istilahnya adalah ma ra'aitu syai'an, tidak aku lihat sesuatu illa ra'aitullah qabla. Nah, kadang-kadang ada juga orang yang diberi Allah maqamul baqa ini di kedudukan yang mara'aitu syai'an illa ra'aitullah ba'da. Tidak aku lihat sesuatu melainkan aku lihat Allah sesudahnya.
Nah, sudah melihat dia bahwa itu adalah kambing. Kambing itu diciptakan oleh Allah. Nah, Allahnya tadudi, kambingnya berdahulu. Nah, itu kambing ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makamul baka juga. Makamul baka ini orang yang bisa menyatukan mata hatinya, melihat pencipta dan yang diciptanya. Itu yang sempurna. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi orang-orang yang tidak terdinding dengan sangat dekatnya itu adalah hanya orang-orang yang diberi makamul fana dan makamul baka ini. Dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apabila kita belum diberi Allah makamul fana, belum diberi Allah makamul baka, tapi kita sudah meyakini bahwa Allah itu sangat dekat kepada kita, bahwa Allah itu selalu mengawas, memperhatikan kita, bahwa Allah selalu mengetahui, mendengar apa-apa dari kita, sekecil apapun, sesamar apapun, didengar, diketahui oleh Allah. Nah, keyakinan yang kuat seperti itu di dalam hati kita, nah itu akan menimbulkan sikap perilaku yang beradab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah yakin bujur bahwa Allah tuh mengawasi aku. Sedetik pun aku kada terlepas dari pengawasan Allah. Sedetik pun aku kada terlepas daripada pengetahuan Allah. Allah sangat dekat denganku. Nah, itu pun kalau kita yakini akan membuahkan perilaku yang baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita belum diberi Allah makamul fana, makamul baka, tapi dengan adanya keyakinan seperti itu, kita sudah dapat akhlak, adab yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang-orang yang meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah itu sangat dekat, Allah itu sangat mengetahui tentangnya, maka orang ini akan beradab dengan Allah, akan bertata krama dengan Allah. Salah satu di antara adabnya itu adalah kepada Allah al-mubadarah bimtithalil awamir wajtinabin nawahi. Nah, orang ini pasti akan bersegera melaksanakan perintah Allah dan segera menjauhi larangan Allah. Nah, ini kalau orang yang yakin bahwa Allah tadi sangat dekat. Bila Allah suruh, ini segera. Bila Allah larang, dia segera meninggalkannya. Ini tanda orang yang beradab, yang telah meyakini Allah sangat dekat, sangat mengetahui semua hal ihwal dirinya. Nah, kenapa kita lalai mendengar seruan Allah, kita lalai, lambat meninggalkan yang diharamkan oleh Allah? Itu akibat dari kurangnya yakin tentang dekatnya Allah kepada kita. Itu akibatnya. Kalau yakin pasti segera meninggalkan yang dilarang Allah, segera melaksanakan yang disuruh oleh Allah. Apabila yakin bahwa Allah sangat dekat, sangat mengetahui dengan hal ihwal atau kelakuan daripada diri kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itu salah satu di antara adab yang hasil daripada keyakinan dekatnya Allah kepada kita. Dan lagi setengah adabnya disebutkan oleh para ulama, dawamus samti. Artinya orang ini selalu diam, banyak diam. Nah, kalau orang itu yakin bahwa Allah itu dekat dengannya, Allah mendengar seluruh perkataannya, orang ini banyak diam daripada bicaranya. Kita aja bilang ke orang besar, maulah orang pandir aja. Ada beradab marahnya. Itu yang bilang ke orang besar, baik orang besar dunia atau orang besar akhirat. Orang pandir aja di hadapan sidin. Nah, ada beradab kita. Nah, kayak itu juga orang yang mestinya beradab. Nah, di hadapan orang-orang besar itu banyak diam, banyak mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang besar tadi. Mestinya. Banyak seorang pandir kada usah bilang lawan orang-orang besar itu, seorang nambah kisah. Itu orang kada beradab marahnya.
Bailang ka orang tuan guru, bailang ka pada pembesar-pembesar, awal pandirnya aja. Nah, itu orang kada beadab. Nah, orang yang dekat dengan Allah itu dawamus, diam. Takut, ini kan semua pandir ini diawasi, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kada akan bicara kecuali itu yang menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Kada akan keluar kata-katanya kecuali yang Allah senang. Yang Allah senang. Dawamus samti antara lain. Apalagi adabnya orang yang meyakini bahwa Allah taala itu dekat dan mengetahui, tanzihul fikir, mensucikan fikir. Ini supan memikir-mikirakan nang kada kakaruan itu. Allah tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, jar Tuhan. Kami tahu apa yang dipikirkannya, geritik hatinya. Jangan merancang-rancang nang kada kakaruan nih. Tuhan ini tahu nih. Karena sangat dekat dengan kita. Nah, jadi orang yang sudah yakin Allah itu dekat dengannya, mengetahui seluruhnya, berpikir mesti bersih. Nah, jangan hendak berpikir negatif, berpikir nang kada baik, merancang-rancang hal-hal nang kada disukai oleh Allah. Nah, ini Allah ini tahu. Allah tahu. Nah, jadi kalau kita sudah beradab kepada Allah dengan adab yang baik, tentu Allah akan mempertimbangkan untuk memberikan kepada kita maqamul fana, maqamul baqa. Ini salah satu cara, syaratnya. Kalau sudah kita kada beradab dengan Allah, kada akan mungkin Allah memberikan sesuatu kedudukan yang mulia kepada orang yang tidak tahu tata keramanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang kada tahu tata kerama, kada tahu adab dengan Allah. Nah, kada mungkin Allah memberikan maqamul fana, maqamul baqa kepadanya. Para muhibbin rahimakumullah. Summa qala al-imam bil hikmatil khamisah wa sittin ba'dal mi'ah, kemudian berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah pada hikmah yang ke-165, inna mahtajab li syiddati zuhurih wa khafiya anil absar li idhami nuri. Hanya saja terhijab, terdinding Allah itu dengan mata kita. Mata kita ini kada kau melihat Allah. Terdinding. Kenapa terdinding? Karena bersangatan nampaknya Allah itu. Dan Allah tersamar daripada penglihatan kita karena besarnya cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mata kepala kita nih, mata biji nih, ini kada bisa melihat Allah itu. Kan terlalu nampak, terlalu besar cahayanya. Qad yakunu al-hijab 'anil absar bi syiddatil khafa wa qad yakunu bi syiddatiz zuhur. Terkadang dinding penghijab itu dari mata penglihatan kita karena sangat tersembunyi. Nah, kadang-kadang mata kita ini kada bisa melihat sesuatu yang sangat tersembunyi, kada bisa melihatnya. Nah, seperti itu juga mata kita kada bisa melihat sesuatu yang sangat nampak. Ini mata kita nih terlalu halus, kada kelihatan juga. Terlalu nampak, mata kita pun jadi kada melihat lagi. Napal haqqu ta'ala la yudrikuhul absar li syiddati zuhurih. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa diperdapati oleh mata kepala kita karena sangat nampaknya Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Wa misaluhu, contohnya kasamsi, seperti matahari. Fa inna nuraha aqwa min sa'ir anwaril mahsusah. Cahaya matahari itu cahaya yang paling kuat di antara cahaya-cahaya yang ada ini. Cahaya bulan, cahaya bintang, cahaya lampu, cahaya apapun itu paling kuat, paling besar cahaya matahari. Wa quwwatu nuriha huwa alladhi hajaba al-absar ad-dha'ifa an idraki kunhiha. Kuatnya cahaya matahari itulah yang mendinding mata manusia yang lemah daripada memperdapati hakikatnya matahari itu. Matahari itu kayak apa yuk hakikatnya? Apa yuk dalamnya matahari itu? Kita kada kawa karena mata kita kada tahan memandang matahari itu.
Walaisal hijab minas syamsi, bukanlah pendinding itu datangnya dari pihak matahari. Mataharinya terbuka aja, kuat sinarnya. Kenapa kita kadang melihat matahari itu kayak apa sebujurannya? Bukan dari matahari masalahnya, bukan dari matahari pendindingnya. Wa inna ma yatla'ul hijab min ghairiha wa huwa dha'ful basar. Datangnya itu pendinding dari lain matahari, yaitu lemahnya penglihatan kita. Nah demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mata kepala ini kada bisa melihat Allah? Karena cahaya Allah itu sangat kuat. Jangankan kita melihat Allah, melihat ciptaannya matahari itu kita kada mampu. Nah apalagi kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. La tudrikuhul absar, la yudrikuhul absar. Allah tidak bisa diperdapati oleh mata kepala ini. Nah para muhibbin rahimakumullah. Nah selanjutnya hikmah yang ke-106 minal hikamil ataiyah. Hikmah yang ke-166 dari Al-Hikamil Ataiyah. Qala al-Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarih. La yakun talabuka sababan ilal ata'i minhu fayakilla fahmuka anhu wal yakun talabuka li izharil ubudiyah wa qiyaman bi hukukir rububiyah. Yang artinya, dan jangan adalah tuntutan engkau kepada Allah menjadi sebab kepada pemberian Allah. Maka sedikitlah pemahaman engkau tentang Allah, dan hendaklah tuntutan engkau kepada Allah itu untuk menampakkan kehambaan engkau dan mendirikan hak-hak ketuhanan. Itulah maknanya hikmah yang ke-166 ini. Maksudnya, la ta'taqid, jangan engkau mengi'tikadkan, jangan engkau menganggap annad du'a sababun fi tahsili matlubik minallahi ta'ala, bahwa doa itu sebab pada menghasilkan tuntutan engkau dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengi'tikadkan, jangan menganggap bahwa doa itu sebab untuk menghasilkan tuntutan kepada Allah. Sebab berdoa ini lalu hasil. Nah jangan demikian. Doa itu jangan dijadikan sebab untuk mencapai tujuan. Nah sebab berdoa aku akhirnya diberi Allah juga. Nah itu salah anggap. Jangan dianggap doa itu menjadi sebab untuk menghasilkan tuntutan kepada Allah. Fala tafhamu sirra bi amrillahi ta'ala ibadahu bitalabi wa du'a, maka engkau tidak paham kalau menganggap doa itu sebagai sebab untuk tercapainya yang diminta kepada Allah, maka engkau tidak paham akan rahasia pada perintah Allah Ta'ala akan hambanya dengan tuntutan dan doa itu. Itu Allah menyuruh kita berdoa, Allah nyuruh kita minta. Nah, itu ada rahasianya. Nah kalau kita paham, mengerti rahasianya kenapa Allah itu menyuruh kita berdoa, niscaya kita kadang menganggap bahwa doa itu suatu sebab untuk hasilnya yang dicapai, hasilnya yang diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya jangan sampai kita beranggapan sebab aku berdoa hari-hari akhirnya berhasil.
Sebab aku berdoa tiap malam, tengah malam, akhirnya hutangku lunas. Nah, jangan menganggap doa itu menjadi sebab. Kalau demikian berarti kada paham dengan apa yang dimaksud oleh Allah tentang doa itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Lianna Allah Ta'ala la ya'muru ibadahu bittalab was-su'ali minhu illa li'izhari ibtiqarihim ilaih wa liqiyami huquqi rububiyyatih la li'ayyatasabbabu ila husuli ma talabu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyuruh, tidak memerintahkan hambanya dengan menuntut dan meminta daripada Allah, melainkan untuk menampakkannya mereka akan kepakiran mereka, menampakkan akan berhajatnya mereka kepada Allah, dan untuk mendirikan hak-hak ketuhanan, bukan untuk mereka jadikan sebab kepada hasilnya yang mereka tuntut. Jadi rahasianya Allah itu menyuruh kita berdoa ini supaya kita ini sadar bahwa kita ini kada mampu. Nah, itu ternyata Allah menyuruh kita berdoa itu supaya kita ini tahu diri bahwa kita ini lemah. Allah menyuruh kita berdoa supaya kita ini menyadari bahwa kita ini sangat berhajat kepada Allah. Nah, itu rahasianya Allah menyuruh berdoa itu. Dan mendirikan hak-hak ketuhanan. Karena Allah itu, hak Allah terhadap kita ini agar kita agungkan, agar kita besarkan, agar kita muliakan. Itu hak Allah. Nah, kalau kita berdoa kepada Allah, di situ ada dua. Satu, kita mengakui lemahnya kita. Yang kedua, kita mengakui kayanya Allah. Nah, komplit sudah itu. Jadi dengan doa itu ada dua pengakuan yang secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Bahwa kita ini kada mampu, lalu berdoa. Yang kedua, Allah Maha Kaya. Lalu kita minta kepadanya. Nah, disitulah rahasianya Allah menyuruh kita berdoa itu. Bukan supaya dijadikan sebab doa itu untuk mencapai tujuan, untuk meminta-minta sesuatu kepada Allah. Bukan itu rahasianya Allah menyuruh kita berdoa itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, makanya ada hadis yang menyatakan ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Ibadah kan banyak, ada sembahyang, ada baca Quran, ada zikir. Tapi kalau doa itu mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah, intinya ibadah. Karena dengan doa itu kita mengakui dua hal tadi. Satu, kita lemah, kita hina, kita tidak berdaya. Yang kedua, kita mengakui Allah Maha Kuat, Maha Kaya, dan segala-galanya. Nah, itu rahasianya doa. Para muhibbin rahimakumullah. Fahadha fahmul arifina billahi ta'ala wa haluhum. Nah, inilah pahamnya orang-orang yang ma'rifat dengan Allah. Dan demikianlah keadaan mereka itu. Orang yang ma'rifat itu berdoa ini kada memandang kabul kadanya. Kada memandang kabul ka doa aku kada itu yang mereka pandang. Yang mereka pandang bahwa dengan berdoa itu mereka adalah sudah mengagungkan Allah dan mengakui kehinaan dirinya. Fal arifu billah la yanqati'u su'aluhu ila Allah ta'ala wa in a'tahu matlubah. Orang yang ma'rifat dengan Allah itu tidak putus permintaannya kepada Allah sekalipun Allah berikan yang dituntutnya. Walaupun Allah sudah memberikan apa yang mereka doa itu, tetap mereka minta. Misalnya mereka minta, Allahumma inni as'aluka as-sihhata wal afiyah. Ya Allah, aku minta kepada Engkau sihat dan afiat. Diberi Tuhan sihat dan afiat. Kalau mereka ampih minta itu kada, tetap mereka minta. Tetap mereka minta, walaupun sudah sihat, walaupun sudah gagah, sudah kuat, tetap mereka minta, Allahumma inni as'aluka as-sihhata wal afiyah.
Kada mau istirahat, kada mau berhenti. Nah, lain hal dengan orang-orang yang tidak ma'rifat kepada Allah. Mereka itu begitu Allah beri, ampihnya berdoa. Orang banyak bisi hutang, berdoa lah bantu ya Allah, lunasi hutang hamba, lunasi hutang. Tiap malam berdoa, hutangnya lunasannya kada berdoa lagi lawan itu. Karenanya menganggap doa itu sebab, sebab untuk diberi oleh Allah. Jadi orang arif itu kalau minta kepada Allah, ya Allah berilah hamba rezeki. Nah ini bukan pemberian rezeki itu yang ditujunya. Yang ditujunya tadi ialah menampakkan dia ini perlu kepada Allah. Allah maha kaya. Itu yang isinya. Andai kata dia diberi Allah rezeki yang luas, tetap ia minta. Ya Allah minta kepada engkau rezeki, minta berkah rezeki. Nah tetap minta rezeki kepada Allah. Jadi kada berhenti permintaannya walaupun Allah sudah memberi apa yang mereka minta itu. Wala yafriqu bainal i'ta wal man'i, mereka tidak membedakan antara diberi dan tidak diberi. Diberi tetap minta, kada diberi Allah tetap minta. Li'anna qasdahum bid-du'a izharul ubudiyah wa qiyamu haqqir rububiyah. Karena tujuannya berdoa orang arif itu menampakkan kehambaannya dan mendirikan hak ketuhanan. Jadi bukan hasil yang dituju itu. Fayakunu abdan lillah fil ahwal kulliha kama annallaha rabbah fil ahwal kama annallaha rabbuhu fil ahwal kulliha. Maka jadilah orang arif itu hamba Allah pada seluruh keadaan sebagaimana Allah itu Tuhannya pada seluruh keadaan. Jadi inya dalam keadaan sakit hamba Allah, dalam keadaan sihat hamba Allah, dalam keadaan kaya hamba Allah, dalam keadaan miskin hamba Allah. Dan Allah itu waktu inya kaya Allah Tuhannya, waktu inya miskin Allah juga Tuhannya. Jadi lain lawan orang yang bukan arif, orang yang bukan ma'rifat itu. Kadang-kadang orang yang belum ada ma'rifat itu mereka bertuhan Allah hanya waktu sengsara. Waktu sengsara Tuhannya Allah. Waktu inya lapang bahagia Tuhannya kada Allah lagi. Dan buktinya mereka kada berdoa lagi kepada Allah kalau sudah dapat apa yang mereka minta. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi faidatud du'a indal arifin, faidahnya doa itu menurut orang-orang arifin kismani, ada dua macam. Al awwalu yang pertama imtisalu amrillahi ta'ala bid-du'a, menjunjung perintah Allah dengan doa. Dalam Quran banyak ayat nyuruh berdoalah kamu. Nah, faidahnya doa satu, kita dapat menjunjung perintah Allah. Wasani yang kedua, tazyinul jawarihil zahira bil ibadah, memperhiasi anggota zahir dengan ibadah. Lianna doa, karena doa itu minal ibadah, daripada ibadah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi rahasia doa yang tadi sudah, untuk mengakui bahwa lemah dan mengakui Allah itu maha kuat. Itu rahasia doa. Kalau faidah doa, satu menjunjung perintah Allah, yang kedua memperhiasi anggota tubuh yang zahir dengan ibadah. Kan doa itu zikir Allahumma, kan tuh ibadah tuh Allahumma. Kita mengangkat tangan tuh sunat juga, ibadah juga. Jadi dengan doa kita hiasi tubuh kita dengan ibadah dan kita junjung perintah Allah. Jadi kada ada urusan nang kabul kada kabul itu, mereka kada mengharapkan itu, kada mengkasat itu kada. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kada mau bosan berdoa. Sudah bertahun-tahun mendoakan kada baik juga ampiha. Nah, karenanya menganggap doa itu sebab, banyak kita yang berprinsip beriktikad macam itu. Ada yang berdoa
kada pina kabul ganti pulang doa. Ya sama aja juga doa itu. Tuhannya ya Allah, doanya nang mana kan yang dibaca. Ada doa Allahumma inni as'aluka ini. Sudah berapa bulan memerintahkan itu, pina kada ada perubahan. Gantikan pun doa yang lain, ada kan yang tak kuat lagi. Sama aja doa itu. Tuhannya ya Allah juga. Tergantung kita nang berdoa ini. Tergantung kita berdoa. Jadi jangan mengharapkan, jangan menuju doa itu minta agar diberi apa yang diminta, jangan itu. Kalau kayak itu kita kada paham ngarannya. Allah tuh maha tahu dengan kebutuhan kita. Tahu benar Tuhan apa yang kita perlukan. Tahu benar Tuhan apa yang kita perlu, tahu benar. Walaupun kita kada berdoa pun hendak memberi, diberinya. Cuma doa ini hanya maulah gawian kita supaya dapat pahala. Nah itu. Qala Syekh Abdul Hasan radhiyallahu an, la yakun hammuka bidu'aika az-zufra biqada'i hajatik fatakuna mahjuba wal yakun hammuka munajata maulak. Nah, janganlah keinginan engkau dengan doa itu, janganlah keinginan engkau dengan doa engkau itu mendapatkan dengan tunainya hajat engkau. Jangan. Maka engkau terdinding daripada Allah itu. Hendaklah himmah engkau, maksud tujuan engkau dengan doa itu munajata maulak, munajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi jangan lagi kita beranggapan bahwa sebab doa ini, sebab doa ini, kada usah lagi itu. Pokoknya kita berdoa setiap waktu berdoa, tujuan kita yang tadi. Wa amma awamun nas ya'taqidun anna du'a sababun fi tahsili muradihim minallahi ta'ala. Adapun manusia yang awam yang belum diberi Allah hidayah ma'rifah, mereka mengiktikadkan, mereka menganggap bahwa doa itu satu sebab pada menghasilkan tujuan mereka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang awam lagi. Orang awam memang kayak itu anggapannya. Doa itu dijadikannya sebab untuk mencapai tujuan mereka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayurakhasu lahum ma la yurakhasu lahum. Memang orang awam kada jadi masalah macam itu. Lain hal orang yang arif. Kalau orang arif itu diturunkan derajatnya di sisi Allah. Kalau orang ini sudah diberi Allah ma'rifat, sudah punya kedudukan tinggi terhadap Allah, berdoa, maulah doa itu sebagai sebab, nah ini diturunkan Allah orang arif di kedudukannya. Karena dianggap Tuhan kada mengerti lagi ini dengan tujuan doa. Nah kalau orang awam menjadikan doa sebagai sebab, itu masih dibolehkan bagi mereka. Menjadi orang awam sebab doa ini aku menjadi sugih ini. Nah itu ada bapaknya orang awam, kada jadi masalah. Bayurakhasu lahum ma la yurakhasu lahum. Nah dibolehkan bagi orang awam itu sesuatu yang tidak dibolehkan bagi orang arifin. Lakin tetapi orang awam tadi dibolehkan inya menganggap doa itu sebagai sebab, tetapi bimuraati syurutihi wa adabihi, tetap dia dituntut untuk menjaga syarat-syarat doa dan adab-adab doa. Jadi orang awam walaupun dibolehkan inya menganggap doa sebagai sebab untuk mencapai tujuannya kepada Allah, tapi tetap orang awam itu dituntut menjaga syarat-syarat doa dan adab-adab doa. Nah, apa syarat-syarat doa itu? Antara lain an la yas'alallah ma yamtani'u aqlan wa syar'a. Bahwa dia tidak minta kepada Allah yang tertegah pada akal dan syara. Jangan minta lawan Tuhan nang akal kada menerima. Jangan minta.
Misalnya seperti ka inzalil maidah minas sama, seperti minta ya Allah turunkan makanan dari langit kayak Siti Maryam. Jaka wali ayuh berdoa ka itu kada bapak. Emang orang awam itu kada boleh berdoa. Atau jangan berdoa kepada Allah yang dilarang menurut syara. Seperti apa? Kasu'alihil maghfirah lil kufar, memintakan ampunan bagi orang kafir, jangan. Itu kada boleh. Orang kafir disambat almarhum, itu kada boleh. Ada yang mengatakan kafir tuh. Ada yang mengatakan kafir kalau kita mendoakan orang kafir dapat rahmat. Kan almarhum itu yang dirahmati artinya. Telah berpulang ke rahmatullah orang kafir. Nah, itu kada masuk dalam syarat doa. Jadi walaupun orang awam mereka dibolehkan menjadikan doa sebagai sebab, tapi tetap dituntut menjaga syarat doa. Syarat doa dan adab-adab doa itu. Wamin adabihi, setengah daripada adab doa, ayyas Allah Ta'ala ma'amarallah bisu'alih. Setengah adab doa bahwa dia minta kepada Allah akan sesuatu yang Allah suruh memintanya. Nah itu beradab ngarannya. Allah menyuruh kita minta ini kepada Allah. Nah kita lakukan, nah itu beradab. Beradab. Jangan minta kepada Allah nang kada disuruh Allah minta itu. Itu kada beradab ngarannya. Dalam Quran adalah Allah menyuruh kita berdoa jadi orang sugih, kada ada. Nah jadi kita jangan berdoa ya Allah jadikanlah hamba orang sugih, jangan. Allah kada ada nyuruh itu. Atau misalnya Allah kada ada nyuruh agar kita dalam dunia ini mempunyai jabatan kedudukan, kada ada juga. Jadi jangan berdoa ya Allah jadikanlah hamba ini bupati, jangan juga artinya, atau pembakal atau apa. Allah kada nyuruh itu. Nah nang kita minta kepada Allah yang Allah suruh kita minta, itu ngarannya beradab lawan Allah. Kayak kita juga misal memasani orang, ika mau nak minta minyak gas lawan aku, nak minta beras lawan aku, hendak minta obat lawan aku. Nah, datang kita ke wadahnya, minta pang minyak gas, nah dibarinya. Minta pang kita obat dibari. Ini disuruhnya minta itu. Nah kalau kita minta yang lain pada itu, nah itu bisa kada dibarinya dan kada bertata kerama. Ini sudah madahkan kalau minta lawan aku ini yang diminta, minta nang kada disuruhnya. Nah, jadi beradab dalam doa itu bahwa kita minta kepada Allah, minta yang disuruh Allah memintanya. Contohnya banyak, kasu'ali dukhulil jannah, minta masuk surga. Nah itu disuruh Allah kita. Wan najah minan nar, selamat dari neraka, disuruh Allah minta itu. Wal maghfirah, minta ampunan. Banyak benar Allah menyuruh beberapa kali agar kita minta ampun. Wasabatil iman, nah, tetapnya iman. Nah itu kita minta tambahan ilmu yang bermanfaat. Nah kita minta kepada Allah hal-hal seperti itu beradab ngarannya, karena memang disuruh minta itu. Atau Allah kasual bil khair indallah. Allah kada nyuruh kita minta itu kada. Allah kada nyuruh agar kita minta panjang umur. Dalam Quran itu pinanya kita hendak minta panjang umur, ayuha, tapi ditambahi, ditaklik, digantung dengan kebaikan. Nah, ya Allah panjangkanlah umur hamba untuk berbuat taat kepada Engkau. Nah tambahin itunya. Ya Allah panjangkanlah umur hamba untuk memperbanyak amal ibadah kepada Engkau. Ya Allah berilah hamba rezeki yang luas untuk beribadah kepada Engkau. Nah itu ayo aja minta macam itu, cuma tambahi dengan kebaikan.
Atau misalnya kita minta kepada Allah sesuatu ditambah jika itu membawa kebaikan kepada hamba. Ulah anak calon jadi pembakal, ayo aja minta ya Allah, mudahan hamba isuk manang jadi pembakal. Nah, amunnya baik lawan ulun, mun kada biar kalah kada bapak. Nah, itu bagus benar. Katujuban Tuhan mun minta kayak itu. Ini kada sampean taat semua supaya manang aja. Sampean taat supaya manang masuk pemilihan, supaya manang. Mestinya manang jika itu membawa kebaikan. Nah, itu tambahi itunya. Allah ketujuh tuh. Itu beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadikanlah hamba seorang pejabat ini jika itu membawa kebaikan bagi hamba. Ayo ya. Nah, itu digantungkan dengan kebaikan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi hikmah yang ke-166 ini mengajarkan kepada kita bahwa kita berdoa kepada Allah tujuannya adalah untuk menampakkan kelemahan kita, mengakui bahwa Allah itu maha kaya, maha kuat dan sebagainya. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah itu untuk menjunjung perintah Allah dan memperhiasi tubuh kita dengan ibadah. Urusan kabul kada kabul itu jangan dipikirkan. Jangan dipikirkan. Kabul kada jangan dipikirkan itunya. Pokoknya kita berdoa ini menjunjung perintah Allah, memperhiasi tubuh dengan ibadah, mengakui Allah itu maha agung, maha kaya, dan seorang ini lemah yang hina, ada berdaya. Sudah. Dengan demikian kita menjadi orang yang paham dengan rahasia Allah menyuruh kita untuk berdoa itu. Nah,